Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehatkah dirimu? Kondisinya bagaimana? Baik-baik aja semua? Haruslah ya. Jangan sedih-sedih darling, sedih buang ke laut ya, ke hutan. Terserah mau buang kemana. Ya, di sini lagi pada rame guys, ya biasa ya kan. Semakin banyak orang tamu itu rezeki ya. Nah, apa kabar untuk keluarga besar Recycle MDF? Semoga semua sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap healing, bisa fokus sama hidup kita mau seperti apa. Jangan terlalu terlena dengan masa lalu ya. Sekarang ini 2021 guys ya. Harus bisa kuat ya, buang semua yang nggak penting itu gitu loh. Mempertahankan sesuatu yang nggak penting tuh nggak ada gunanya juga gitu loh. Tuhan juga capek liatnya. Kalian nggak bisa berubah ya, Tuhan juga males coy. Ikan sapa-sapa dulu ya. Hai James, sini. Thank you ya sudah mau hadir di sini ya. Kasih energi yang terbaik buat sahabat alam untuk bisa lebih healing ya. Oke, kita masuk di periode minggu kedua dengan program minggu kedua ya. Program minggu kedua itu ya di hari Senin Mami ada bercerita nanti tentang karma ya. Selasa kita bercerita tentang Message on the Bottle ya. Selasa tentang All Zodiac ya. Rabu tentang Message on the Bottle, Kamis pesan hati ya. Jumat pesan hati ya, pesan hati DM, pesan hati DF. Satu pesan hati karmik. Minggu kita mau dengar nasihatnya Divine Feminine to Karmik ya. Nanti kita seiring berjalan waktu lah ya. Kalau di grup ada program sudah jelas ya. Makanya kalian yang belum gabung di grup MDF Recycle, cepat-cepat hubungin admin sayang ya, biar bisa didata ya, kita bisa bareng di sana ya. Untuk sesuatu kebaikan kenapa tidak ya. Untuk yang personal reading bisa langsung hubungi admin juga ya. Mau seperti apa? Ada di deskripsi ya, bisa dicek, dilihat sayangku ya. Oke. Yang jelas di sini kalian harus bisa melihat. Namanya orang itu kan tidak semua bisa tahu isi hati orang, siapa yang tahu? Tidak ada yang pernah yang tahu isi hati orang. Kadang di depan kita bilang baik, di belakang ternyata ngomongin, ya kan? Yang paling penting adalah kita menjadi diri kita sendiri. Jangan pernah menjadi orang lain gitu loh sayang. Ya. Dan kalaupun dalam kehidupan ternyata terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kenapa kok kondisi kehidupan kita seperti ini, tidak seperti apa yang kita mau, kita awalnya sudah memprediksi ternyata lose. Nah, itu campur tangan Tuhan itu ada. Yang jelas Tuhan hadir di kehidupan untuk merubah sesuatu, bahwa di diri kita ada problem, ada masalah, dirubah untuk menjadi yang baik. Nah, itu seperti itu sayang. Oke, kita mau langsung ke reading ya, karena aing sudah mulai sesak-sesak ini. Kopi mana kopi? Kopi dulu kita guys ya. Kopi dulu kita, kopi. Bismillah ya. Enaknya mantap untuk menghalau segala jenis kedukaan ya. Jangan lupa kopi hitam. Well, sayangku, cinta, kalau misalkan kalian sudah mulai healing, kalian sudah merasakan energi itu ada, ya berarti baik. Jadi gini sayang ya,
Semua karena Allah, semua karena Tuhan. Ya, kita percaya Nabi dan Rasul, kita percaya dengan agama yang kita anut. Ya, jadi selama kalian mengikuti healing reading di Badon Tarot, ya, di Mami Dona, ya, story, insya Allah kita hanya meminta kepada Allah dan semoga diizinkan, dimana kalian memang fokus, memang benar-benar mengikuti storynya. Insya Allah apa yang kalian niatkan itu akan dijabah sesuai niatnya. Ya, sebagian dari kalian tanpa kalian sadari energi itu sudah masuk, yang tidak pernah terhubung, yang tidak pernah terfikol, yang tidak pernah sama sekali tahu, akhirnya tahu. Itu semua izin Allah, sayang. Mami ini hanya pembawa pesan cinta, sayangku, kasihku, agar disampaikan. Ya, kalau tersampaikannya misalkan tidak bisa berlanjut terlalu panjang, ya itu sudah memang kehendak Allah. Mami tidak berani gitu. Semoga kalian paham ya apa yang Mami sampaikan. Untuk yang baru masuk, yang baru subscribe, yang baru di energi Mami, terima kasih sayangku ya. Semoga kalian bisa healing bareng-bareng di sini ya. Intinya kalian harus yakin dan ikhlas, apapun itu bentuknya. Kita harus mengikhlaskan apa yang harus kita ikhlaskan. Semakin kita tidak ikhlas, semakin hidup kita amburadul. Ya. Kita kan tidak mau babak belur. Masa sudah babak belur ditambah lagi babak belur. Plus dong jadinya. Mending plus di dimasas. Bercanda Mami, ikan. Oke. Sudah mulai sesak. Aduh, terima kasih untuk energi kalian yang masuk ya. Ini general timelines ya. Bijak-bijak dalam melihat reading Mami Dona ya. Pastikan tarot bukan Tuhan, tapi dengan tarot kita bisa mendapatkan energi kebaikan, pesan yang bisa disampaikan untuk bisa dimanfaatkan dan berguna buat kita. Insya Allah ya, tapi jangan lupa kalian berdoa dan niatkan di dalam hati dalam menonton reading Mami Dona ya. Karena semua itu atas izin Allah, bukan karena siapa-siapa. Pastikan di situ. Ya, kalian dilingkan, niatkan, insya Allah energi kebaikan itu bisa mengalir di kalian dari Mami meminta kepada Allah dan Allah mengizinkan. Kun fayakun, insya Allah ya. Bismillah kita ya. Oke, minggu kedua program untuk di hari Senin ini bercerita tentang karma. Kita meminta semesta insya Allah mengizinkan ya apa yang terjadi di kehidupan kalian ataupun mereka yang menyakiti kita yang disakiti, apapun. Semoga Allah membukakan pesan melewati semesta untuk kita bisa tahu. Ya sayangnya di sini ada dari universe ya dari universe semesta, ada deck tarotnya, ada deck bumi, dan ada energi dari Mami, pesan dari semesta melewati energi Mami. Semoga bisa tersampaikan sayangnya. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya Mami dalam readingnya serius, itu energinya memang seperti itu. Kadang energinya Mami bisa guyon-guyon, kadang serius, ya itu energi yang masuk beda-beda sayang ya. Jadi mohon dipahami. Ini kita bersih-bersih dulu. Kita bersihin dulu sayangnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card about karma, situasi, kondisi yang terjadi, divine masculine, karmic, divine feminine, apapun, sun, moon, rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tanah, hadir.
hadir ya, tarik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card. Apa pesan semesta untuk karma, maskulin, feminim, or karmik? Give me Sun, Moon, Rising, and Venus, energi api, air, udara, dan tanah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini oke. Thank you. Oke ya, mami simpannya, tidak bisa dibuka. Oke. Tidak bisa dibuka lagi, kita simpan saja yang tertutup dan terbuka. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita minta dari energi tarot. Bismillahirrahmanirrahim. Give me energy for this tentang karma, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi api, air, udara, tanah. Thank you. Sabar sayangnya. Kalian kalau sabar, energi yang kalian dapatkan juga baik. Itu saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi bumi untuk sebuah karma, Sun, Rising, Venus, elemen api, air, udara, dan tanah. Gitu. Energi body scar. Lagi, sekali lagi. Thank you. Oke. Ini kita bacain dulu saja. Oke. Yang tertutup dan yang terbuka. Kita minta dari universe. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me klarifikasi for karma, Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen api, air, udara, dan tanah, untuk maskulin, feminin, karmik, apapun. Dear God, give me klarifikasi. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Sekali lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Oke. Yang tertutup dan yang terbuka. Oke, kita simpan dulu. Kita mulai, sayangku. Ini yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi lagi ya. Semesta ingin memberikan pesan langsung kepada kalian ya, untuk maskulin, feminim, dan karmik. Pesan dari semesta untuk kalian yaitu, jika dia pernah memberitahu Anda atau kalian bahwa dia ingin segalanya
bisa kembali seperti dulu di antara kalian berdua, hentikan apa yang kalian lakukan dan dengarkan dia. Jika Anda atau kalian menunggu terlalu lama, mungkin tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jadi misal ya, jadi pesannya seperti ini. Kalau pasangan kalian memberitahukan bahwa dia ingin segalanya kembali lagi seperti dulu ya, kalian kembali lagi berdua seperti dulu ya, kalian harus bisa menghentikan atau menunggu. Tapi pada saat kalian menunggu, kalau itu memakan waktu, mungkin tidak perlu lagi dibicarakan atau di stop saja karena tidak berguna. Bahkan tidak akan mungkin terjadi yang namanya sesuatu akan terjadi di antara kalian. Jadi semesta mengatakan tidak perlu ditunggu ya. Kalian harus bisa memberikan waktu ya. Keputusan itu jangan terlalu lama. Karena tidak mungkin ada lagi yang dibicarakan. Karena hanya omongan belaka, itu pesannya ya. Orang yang salah jalan dalam menentukan arah kembalinya sebuah impian yang pernah dia tinggalkan, dan begitu tersadar dia telah kehilanganmu atau kehilangan kalian. Terlalu banyak waktu yang terlewatkan agar bisa meyakinkan kamu untuk mengambil langkah, namun semua sudah terlambat karena kebodohanmu membuang hadiah terindah atau hadiah terbaikku. Aduh, mami jadi bersin-bersin nih. Orang yang salah jalan, semesta bilang, tidak tahu dalam menentukan arah kembalinya sebuah impian. Ya, dia pernah meninggalkan kalian begitu tersadar pada saat mereka kehilangan kalian. Baru tersadar begitu banyak waktu yang terlewatkan. Dan telah tersadar sehingga meyakinkan kembali dengan sebuah harapan untuk sebuah doa. Semesta menyatakan, ya, kamu ingin meyakinkan diri kamu untuk mengambil langkah kembali. Namun semesta berkata, itulah kebodohanmu. Kamu telah membuang yang namanya hadiah terindah, hadiah terbaik. Jadi kalian yang dibuang, yang ditinggalkan, yang diacuhkan, yang tidak diperdulikan pasangan kalian, sudah dipastikan itu adalah hadiah terindah dan terbaik yang Tuhan berikan untuk pasangan kalian yang melakukan kecerobohan. Itu maksudnya sayang, ya. Maskulin harus sadar mami ada telepon. Mami lanjutkan ya. Oke, mami lanjutkan. Maskulin harus sadar bahwa kita semua mempunyai banyak betul godaan, sumpah. Coba mami angkat ya. Jadi di sini keputusan yang semesta menyatakan bahwa janji ya, di mana maskulin harusnya sadar bahwa kita semua mempunyai ibu ya, terlahir dari kandungan ibu, juga seorang wanita ya, feminim ya, apapun bentuknya seorang wanita, di mana aku memberikan seorang keturunan untuk kalian, namun keputusan janji adalah kekal, di mana hukum tanam tuai itu adalah abadi dan bisa bertangga-tangga atau turunan berikutnya. Jadi di sini untuk seorang maskulin yang mempunyai ibu ya, seorang maskulin ya, kalian harus sadar bahwa semua terlahir dari seorang ibu. Seorang ibu yang mengandung
itu adalah seorang wanita, di mana memberikan seorang keturunan untuk kalian. Namun keputusan janji itu adalah di mana hukum tanam tuai ada, di mana kalian menyakiti hati pasangan kalian yang nyata-nyatanya dia adalah seorang wanita dan seorang ibu, bahwa kalian juga menyakiti hati ya seorang ibu sama. Dan di sini bahkan sudah dinyatakan hukum tanam tuai itu adalah abadi, semesta bilang dan kekal, bahkan bisa bertangga turunan berikutnya, bisa dipastikan seperti itu sayang ya. Sayangku feminim, seorang kuat dan cantik. Kalian selalu menyukai bualan dan omong kosong ketimbang sebuah kenyataan, di mana hubungan dan perlakuan mereka sangat tidak baik, namun kalian pura-pura kuat untuk bertahan agar bisa kuat. Lepaskan dia kalau hanya menjadi lukisan saja, bukan sebagai insan yang hidup dan bernyawa. Semesta meminta untuk feminim, kalian adalah wanita yang kuat dan cantik. Kenapa kalian selalu menyukai bualan dan omong kosong ketimbang sebuah kenyataan? Jadi semesta menyatakan kenapa kalian menyukai sebuah bualan dan omong kosong ketimbang kenyataan. Kalian tahu perlakuan mereka tidak baik dengan kalian. Bahkan kalian pura-pura kuat dan pura-pura bertahan untuk bisa kuat. Sekarang tergantung dengan kalian, semesta menyatakan. Apakah kalian hanya menjadi lukisan saja, ataukah menginginkan sebuah insan yang hidup dan bernyawa? Apakah kalian ingin yang mana? Itu semesta menyatakan seperti itu ya femininnya. Pastikan kalian mencintaiku lebih dari apapun, bukan mencintai jiwa yang telah aku ciptakan. Apabila itu kalian lakukan, maka tidak segan-segan aku akan mengambil semua yang kalian cintai melebihi cintaku. Ketika kalian kembali sadar mencintaiku dan diri kalian, apa yang aku tarik akan kukembalikan dengan sebagai jiwa yang baru. Masya Allah. Mami ulangin ya. Pastikan kalian mencintaiku lebih dari apapun, bukan mencintai jiwa yang telah aku ciptakan. Apabila itu kalian lakukan, maka tidak segan-segan aku akan mengambil semua yang kalian cintai melebihi cintaku. Ketika kalian kembali sadar mencintaiku dan diri kalian, apa yang aku tarik akan aku kembalikan dengan sebagai jiwa yang baru. Nih, semesta menyatakan kalau kalian lebih mencintai ciptaannya, dia tidak mencintai beliau. Beliau tidak segan-segan menarik apa yang kalian cintai melebihi cinta beliau. Jadi kalau kalian benar-benar ya sadar mencintai Tuhan, mencintai Allah, ya Tuhan dan semesta tidak segan-segan akan menarik kembali dan mengembalikan semua menjadi jiwa yang baru. Ini pesannya. Yang diinginkan feminim adalah seorang yang jujur dan nyata dengannya dari awal, sehingga feminim bisa membuat keputusan yang tepat. Apakah kamu maskulin yang baik dan tepat buat dia, bukan berjangka 2 atau 3 bulan, dan niat kamu sudah untuk membuat keuntungan bagi dirimu sendiri. Sehingga jangan salah bila aku mencabut semua kebaikan dalam dirimu. Jadi di sini untuk feminim, kalian adalah orang yang terlalu jujur. Ya. Seorang menginginkan seseorang yang jujur dan nyata dari awal. Sehingga feminim ini membuat keputusan yang tepat bahwa maskulin itu benar-benar orang yang baik, maskulin itu orang yang benar. Padahal tidak ada yang namanya orang yang benar, dan komitmen itu hanya berjangka 2-3 hitungan hari, hitungan bulan, seperti itu. Dan dipastikan apabila maskulin melakukan yang seperti itu, ya,
untuk suatu keuntungan diri pribadi, maka semesta dan Tuhan menyatakan, ya, jangan salah, aku mencabut semua kebaikan dalam dirimu. Jadi ya, semua kebaikan apapun Tuhan dan semesta mencabut karena kalian hanya mementingkan diri kalian sendiri, tidak pernah mementingkan orang yang berada atau orang yang sudah berkorban untuk kalian. Ini paham ya sayang ya, itu dipahami. Dan di sini Three of Wands, Four of Pentacle, Four Five Pentacle, ya, Seven Pentacle, the Empress. Di sini kalian melakukan hubungan triparti, bahkan meninggalkan pasangan kalian untuk sebuah hubungan triparti, ya. Sudah dipastikan apapun yang kalian lakukan karena kalian hanya keegoisan yang kalian inginkan, ya. Kalian meninggalkan hubungan, ya, hanya karena hubungan triparti. Kalian melukai the Empress, kalian melukai pasangan kalian hanya untuk triparti. Kalian meninggalkan apapun yang namanya hubungan untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran. Dipastikan tidak ada yang kalian dapatkan. Tidak ada yang kalian dapatkan, bahkan kalian mau memulai dari manapun kalian akan susah. Kenapa? Karena kebahagiaan yang kalian inginkan, kalian sulit dapatkan. Karena kebahagiaan yang kalian perbuat itu dari kebahagiaan yang kalian ambil untuk sebuah nafsu birahi. Namun sebagian yang ditinggalkan, feminim yang ditinggalkan karena sebuah hubungan triparti yang awalnya merasa berat, sulit, tidak tahu bagaimana caranya hidup itu seperti apa, sudah mulai merangkak dan sudah mulai tegas dan sudah mulai tegar untuk sebuah kebahagiaan, bahkan tidak akan mau tergoda dengan namanya emosi apapun. Dan bahkan untuk sebuah cinta, dia mendapatkan sebuah cinta yang baru, entah cinta yang dia rasakan untuk sebuah kebahagiaan, yaitu sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Dan di sini sebagian yang melakukan tindakan hanya karena ego, hanya karena emosi, hanya karena suatu nafsu, ya, untuk mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan sebuah kemakmuran diharapkan. Tidak ada namanya keseimbangan hidup, bahkan yang dia rasakan itu keseimbangan hidup naik turun, bahkan tidak ada kesempurnaan, di mana tidak ada lagi hasrat yang dia rasakan. Tujuan hidup untuk sebuah kebahagiaan tidak ada, bahkan tidak ada keseimbangan hidup, dan itu pun entah sampai kapan itu. Dan buat kalian yang melakukan sesuatu tindakan tidak benar, ini yang terjadi. Mau feminim, maskulin, karmik, ini dimana kalian berbuat baik dapat baik, berbuat buruk dapatnya buruk. Kalian harus paham ya. Sini kelicikan terjadi hanya untuk mencari cinta sejati, melakukan beberapa tindakan untuk menarik sebuah kebahagiaan. Namun kelicikan tidak akan bisa membayar namanya sebuah tujuan hidup, di mana Tuhan juga bisa melihat. Orang licik tidak semua, atau orang licik tidak akan mungkin mempunyai tujuan hidup, karena semua tujuan hidup berdasarkan dengan niat. Di mana cinta sejati itu sudah dikreat sama Tuhan. Apapun kelicikan yang terjadi kalian lakukan, dipastikan tidak ada tujuan hidup apapun yang bisa kalian dapatkan di sini. Bahkan Tuhan sudah menegaskan dalam diri, di mana kalian sudah tegas untuk sebuah tujuan hidup, ya.
Jangan pernah stuck dengan tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Jangan pernah membakar diri kalian sendiri untuk tujuan yang tidak pasti, yang tidak baik. Buang itu semua. Kerusakan di dalam diri kalian. Buang. Karena apa? Sudah dipastikan. Apapun yang kalian inginkan akan seimbang. Apapun yang kalian lakukan, semesta sudah menyatakan. Dimana kalau diri kalian bimbang, kalian tidak bisa memakai mata hati kalian. Boro-boro tujuan. Tujuannya pun akan ditahan sama semesta. Tapi kalau kalian bisa membuat perjalanan hidup kalian sesuai dengan hati kalian, tidak bimbang untuk menentukan anak panah kemana, dan kalian sudah membuka mata batin kalian, maka di sini akan ada keseimbangan. Walaupun di sini uang, ya, dan di sini kita walaupun di sini uang dan di sini hanya selembar bulu, itu akan sama timbangannya. Sama. Karena apa? Kalian sudah meyakinkan di dalam hidup kalian. Kalian sudah tegas. Tidak mau lagi babak belur, tidak mau lagi hilang arah. Tahu tujuan untuk apa hidup ini. Maka Tuhan akan berlaku adil. Tidak peduli sehelai bulu pun sama beratnya dengan sekantung emas ataupun uang emas, koin emas. Beratnya pun sama. Bisa dibayangin loh. Ini. Kalau kalian melepaskan jiwa kalian, tidak bimbang dan tidak bingung lagi, memakai hati, ya, memakai intuisi dan tidak menutup mata batin kalian, tujuan kalian sudah jelas, maka semua akan dibuka oleh semesta. Ini pesannya. Ya, paham ya? Dan di sini nih, bener kan? Pakailah intuisi kalian untuk melihat sebuah kehidupan yang baru. Tuhan akan memberikan kehidupan kalian yang baru kalau kalian benar-benar memakai intuisi kalian, tidak khawatir, jangan pernah takut dengan kehidupan. Kalau kalian takut dengan kehidupan yang susah, tidak tahu berbuat apa-apa, bingung bagaimana caranya, pakailah intuisi kalian. Mata hati kalian dibuka. Hidup itu secara nyata, secara real, bukan hidup sebagai kanvas. Nih, sebagai kanvas. Masa kalian cuma mau menghitung hari, detik demi detik, masa yang nanti akankah datang? Ini kata Mbak Kris Dayanti. Masa mau menghitung hari, detik demi detik? Bukan puisi, kisah yang panjang, menghitung hari ini. Harus pakai intuisi agar kalian bisa menjadi jiwa yang baru, jiwa yang tenang, terlahir kembali. Itu yang semesta minta. Kalian tadi kan lihat di situ, di mana kalian mencintai Tuhan, kalian mencintai Allah dengan hati kalian, dengan jiwa kalian. Pakailah intuisi kalian, pakailah segala macam yang namanya cakra kalian punya. Maka apa yang kalian lakukan dengan keikhlasan hati kalian, Tuhan mengembalikan ini semua. Kalian menjadi manusia yang baru lagi, terlahir seperti manusia yang baru tanpa dosa. Kalian berhak mendapatkan semua kebaikan. Tidak terkurung di dalam kondisi yang tidak benar. Ini pesannya. Dan di sini semesta yang tidak semesta buka untuk kalian adalah wanita feminim. Seorang feminim cantik adalah wanita yang kuat. Menangislah jika itu memang harus, tetapi setelah air mata terakhir jatuh, angkatlah kepala kalian tinggi-tinggi, tarik napas dalam-dalam, dan ketahuilah kalian bisa dan mampu untuk melewati ini semua dengan kemenangan. Pesan dari semesta. Sedih mami? Feminim cantik. Benar-benar sedih mami nih.
Feminim adalah wanita yang kuat. Menangislah jika itu memang harus kalian menangis. Tetapi setelah air mata terakhir jatuh, angkatlah kepala kalian tinggi-tinggi. Tarik napas dalam-dalam. Ketahuilah kalian semesta. Dan Allah bilang, kalian bisa, kalian mampu untuk melewati ini semua. Dengan apa? Dengan kemenangan. Ini loh. Ini yang semesta minta. Kadang mami berkali-kali kan, kita kuat. Jika maskulin menelpon Anda atau kalian di hari ini setelah semua pengkhianatan, jangan jawab, jangan dijawab atau jangan jawab. Jika dia mampir, tutuplah pintu. Jika dia mengirim pesan tidak perlu dibaca, hapuslah. Harap dipahami bahwa dia tidak mencoba mengakhiri namun hanya membela diri. Dia adalah membela diri bahwa dia adalah korban. Bahkan pastikan kembali hanya merusak hati kita kembali adalah munafik. Pesan semesta ya. Yang untuk meminta kalian apabila di hari ini ya akan terbuka secara nyata sebuah pengkhianatan. Apabila ada maskulin ada menelpon, tidak usah dijawab. Jika dia mampir ke rumah, tutuplah pintu. Jika dia mengirim pesan tidak perlu dibaca, hapuslah. Harap dipahami bahwa dia tidak mencoba mengakhiri. Jadi maskulin tidak pernah mencoba mengakhiri hubungan triparti itu. Bahkan dia datang untuk membela diri bahwa selama ini dia jadi korban dari triparti itu. Bahkan dia kembali hanya untuk menyakiti hati kalian karena dia atau mereka adalah seorang yang munafik. Itu loh. Karena sebagian dari maskulin semuanya tidak ada atau belum mengakhiri. Bahkan sebagian menyatakan bahwa dia adalah korban dari tripartinya itu. Itu loh sayang. Bermainlah dengan semua kepalsuan dari A sampai Z. Semua akan terekam di dalam catatanku dan mungkin kamu melakukan semua butuh waktu namun tidak denganku. Setiap batasan waktu tidak bisa kalian kira berapa kecepatan keadilan yang aku bisa berikan. Itu seperti kecepatan angin dan tidak terlihat. Jadi semesta berkata, Tuhan menyatakan bahwa bermainlah sepuas kalian dari A sampai Z. Apa yang kalian lakukan itu sudah terekam di catatan semesta. Dan mungkin kalian melakukan semua itu butuh proses dan butuh waktu untuk sebuah perselingkuhan atau sebuah dosa ya. Tapi untuk semesta dan Tuhan itu tidak memakan waktu. Bahkan kecepatan keadilan yang diberikan Tuhan untuk kalian yang melakukan sesuatu dosa, melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah pengkhianatan dengan pasangan kalian, melakukan hubungan triparti, dipastikan kecepatan keadilan yang aku bisa berikan itu seperti kecepatan angin bahkan tak terlihat. Angin pun berhembus cepat, tetapi lebih cepat daripada itu keadilan yang diberikan. Semua tergantung dari ibadah dan amal kalian masing-masing. Masya Allah. Silahkan bermain dari A sampai Z. Ya itulah. Mami pernah bilang, semesta mempunyai rekapan CCTV ya dengan kecepatan waduh. Tiba-tiba elektrik jam. Mati lampu sayang, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan ya. Masih bisa lihat ya. Banyak kendalanya sayang, jujur mami baca ini ya. Yang dari tadi ada aja kendalanya, tapi nggak apa-apa, semesta memang menyatakan seperti itu ya, bahwa di sini
ya. Apapun yang kalian lakukan, manajemen Tuhan tidak pernah salah, ya. Dan CCTV Allah tidak pernah salah. Di mana kalian berikhlas, kalian tidak komplain. Kalian sudah bisa lihat tadi di sini yang dijujurkan, dalam arti yang dijujurkan, yang Tuhan akan kasih lihat dalam waktu kenyataan yang kalian hadapi, yang ini yang akan nanti kalian terima, di mana kalian sudah berserah diri, ya. Semua Allah tidak menutup mata buat kalian, ya. Oke. Jangan pernah ragu untuk sebuah kebahagiaan. Buat kalian yang tersakiti, jangan pernah ragu untuk sebuah perjalanan hidup. Karena apa? Sudah dipastikan Tuhan memberikan desan, ya. Semua kemakmuran hidup sedang berjalan. Di mana kalian tidak ragu dalam hidup, kalian tidak komplain, kalian sudah pasti untuk sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Namun buat kalian yang menyakiti, ya, buat kalian yang menyakiti karena sebuah kebohongan, ya, kalian melakukan sebuah tindakan kebohongan, mementingkan diri sendiri, tidak pernah berpikir kalian melakukan hanya untuk kepentingan kalian sendiri, tidak pernah belajar dari sebuah kesalahan, merasa kesetiaan itu bisa kalian gadai, kalian jual dengan mempunyai kekuatan, tidak satupun yang bisa menghalau kalian. Buat kalian yang menyakiti, kalian melakukan ketidaksetiaan hanya untuk menutupi kebohongan kalian dan mementingkan diri kalian, sudah dipastikan, ya. Justice. Di sini ada justice, di sini ada justice. Di mana keadilan turun buat kalian yang menyakiti, ya. Sudah dipastikan sampai kapanpun kalian mencoba satu demi satu, kalau kalian tidak benar-benar mengembalikan semua apa yang kalian lakukan, tidak introspeksi diri dan tidak mengembalikan semua kepada Allah, ya, karma pun berjalan sesuai dengan kesetiaan kalian kepada Tuhan. Di mana kalian setia kepada Tuhan, di mana kalian menjujurkan semua apa yang pernah kalian perbuat, apa yang pernah kalian lakukan, dan kalian berjanji tidak akan pernah melakukan itu lagi, dan kalian memulai dari awal lagi, dipastikan keadilan Tuhan tidak pernah salah. Di mana kalian kuat menerima dengan ikhlas keadilan Tuhan dan mau introspeksi diri, maka kebahagiaan itu sudah dipastikan. Di mana kalian tidak ragu-ragu lagi, Tuhan sesuai, Tuhan bergerak cepat, ya, Tuhan bergerak cepat untuk sebuah keadilan. Di mana kalian tidak setia, ya, di mana kalian tukang bohong, di mana kalian mementingkan diri sendiri, keadilan ini pun terjadi. Di mana kalian melakukan, di mana kalian dikhianati, di mana kalian selalu dibohongi dengan tipu muslihat apapun bentuknya sebuah kecurangan, dan kalian dibuat menderita hanya untuk keserakahan atau untuk sebuah keinginan seseorang, maka dipastikan pergerakan keadilan untuk kalian yang tersakiti pun sama cepat, di mana kalian sadar, introspeksi diri, memulai dari nol sebuah kehidupan tanpa ragu-ragu, maka disitulah kebahagiaan, disitulah desan, disitulah barokah kalian terima. Ini yang disampaikan dan Tuhan sudah menyatakan seperti itu. Jangan pernah berbohong kepadaku.
di mana kalian melakukan sebuah kebohongan. Dua ya sayang. Nih, di mana kalian berbohong, tipu muslihat, drama, apapun untuk menyakiti pasangan kalian, menyimpan rahasia ya. Kalau kalian tidak membuka, kalian masih mendenial ya, Tuhan tidak bisa berkata apa. Semakin cepat pergerakan itu untuk sebuah keadilan. Ini yang terjadi sayangku. Bahwa kebohongan itu akan terbuka. Segala permainan akan terbuka. Kalian mau menutupi seperti apapun tidak akan bisa. Akan terbuka. Keadilan itu akan terbuka untuk sebuah kebohongan. Semakin kalian tutupi kebohongan itu, kalian mau menutupi kebohongan seperti apa? Gak bisa. Semakin cepat pergerakan itu Tuhan sudah menyatakan. Ya, dan di sini waterfall, di mana kalian tidak bisa strength. Ini strength juga. Strength. Kuatkanlah hati kalian sekuat gunung, sekuat batu cadas untuk sebuah kesetiaan, di mana kalian setia padaku, kalian mempunyai sebuah kekuatan. Disitulah saya akan memberikan semua kebahagiaan seperti air yang mengalir, seperti air terjun. Tetapi di mana kalian tidak pernah mencintai saya dan tidak pernah setia kepada saya, bahkan tidak pernah mempunyai kekuatan untuk menjadi orang yang benar-benar kalian janjikan kepada saya untuk di generasi berikutnya, ataupun kondisi yang kalian dapatkan hanya sebuah toksik. Bisa. Ini hanya karena toksik. Kalau kalian tidak mau menjadi toksik, kuatkan dalam diri kalian, setialah padaku, rezeki pun akan mengalir dan kalian terhindar dengan orang-orang yang toksik. Ini ya. Jadi di sini kesimpulannya kita minta tidak ada namanya kemenangan dari seseorang yang tidak pernah memperjuangkan kalian. Tidak ada kemenangan untuk seseorang yang melakukan addiction, ilmu kegelapan. Tidak ada orang yang akan saya menangkan apabila orang tersebut melakukan sebuah addiction, ketergantungan, atau sebuah obsesi, atau melakukan ilmu kegelapan apapun bentuknya. Sudah saya pastikan tidak ada kemenangan dari kalian merusak dan merobek yang namanya komitmen, dan tidak pernah memperjuangkan kalian. Tidak akan pernah saya menangkan. Bahkan hubungan yang kalian jalani atas kondisi triparti, kolaborasi ya, selalu ada konflik. Apapun yang namanya triparti, hubungan kolaborasi, akan selalu saya kasih konflik, dan saya tidak akan pernah pergi dari kalian, di mana kalian tidak pernah memahami kebesaran dan keesaan saya. Bahkan solusi pun tidak akan pernah saya berikan. Ini pesannya, kesimpulannya itu sayang. Dan ini dimana kalian tidak pernah bersyukur, jangankan pondasi yang kalian inginkan, kalian tidak akan pernah saya kasih untuk sebuah perlindungan. Bahkan kalian tidak pernah tahu
apa yang menjadi jalan sebuah sinar kehidupan, dan hidup kalian tidak akan pernah terang, ya. Bahkan kalian tidak akan pernah merasakan dalam hidup kalian, ya, kalau kalian masih saja licik, ya, dan bermimpi untuk sebuah harapan. Kalian pun akan saya beri mimpi juga, di mana tidak ada yang namanya keabadian ini. Dan kalian, kalau saya sudah memberikan sebuah kata emergensi untuk kehidupan, di mana kalian tidak pernah setia, kalian mempermainkan cinta, kalian menyakiti hati yang saya ciptakan, maka saya tegaskan emergensi untuk sebuah kehancuran. Namun Tuhan masih baik, kehancuran masih dalam tahap emergensi. GD masih bisa diperbaiki atau tidak diperbaiki, itu tergantung, ya. Ini, ya. Oke, masih bisa diperbaiki, asal kalian harus bisa keluar, ya, keluar dari yang namanya keterpurukan. Keluarlah dari segala yang membuat kalian tidak paham atau kalian terlalu obsesi untuk sebuah kebahagiaan. Jangan pernah bermain dengan namanya sebuah kebohongan. Jangan pernah bermain dengan yang namanya komplain dalam kehidupan. Jangan pernah bermain untuk sebuah kebaikan di atas kebohongan, di atas pengkhianatan, apapun bentuknya. Untuk pertumbuhan proses seorang manusia yang saya create, maka sudah dipastikan jatuhnya ini. Karma berlaku untuk semua DNA, untuk semua darah berlaku sama. Di mana kalian tidak pernah tahu yang namanya toksik. Ini. Mau generasi sampai kapanpun, sesuai DNA, jatuhnya pun sama. Lihat kan sayang? Masya Allah. Sama. Kalian bisa dengerin yang tadi, ya, yang sebelumnya, ya sayang, ya. Aduh, ini kenapa lampunya kelap-kelip? Akhirnya lampunya menyala sendiri. Alhamdulillah, ya. Jadi di sini karma akan turun sesuai DNA, turunan, apapun bentuknya, generasi, di mana kalian menciptakan sebuah toksik, kalian menciptakan sesuatu karma, maka apapun bentuknya sudah dipastikan. Oke, ini pesan dari semesta. Ini adalah cerita tentang karma, ya, di minggu kedua, ya, pesan dari semesta bahwa kalian kalau tidak bisa menjaga yang namanya passion, hasrat birahi, dan tidak pernah bertanggung jawab dalam kehidupan, dan selalu saja tidak pernah memperjuangkan apa yang kalian pilih, apa yang kalian komitmen kepada Tuhan, apa yang kalian inginkan, kalian minta, kalian doa, sudah dipastikan karma sampai ke generasi berikutnya. Ini yang terjadi. Oke sayang, Mami ngopi dulu, ya. Inilah yang terjadi sayangku. Insya Allah pesan ini bisa
bermanfaat buat kalian. Mami di sini tidak bisa bercanda karena memang pesannya tidak untuk bermain ya. Semoga kalian bisa paham, kalian bisa menerapkan di dalam diri kalian. Sebelum video yang Mami pernah sampaikan kepada kalian ya, bisa dipahami ya. Kadang-kadang Mami ngomong apa ternyata inilah yang terjawab gitu loh. Ya sayang ya, sampai ketemu lagi ya. Tetap jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Berdoalah dan selalu beribadah kepada Allah agar semua yang kita inginkan dijabah oleh Allah. Ikhlaslah, cintailah Allah, jangan mencintai ciptaannya. Itu pesannya ya. Nanti besok kita ketemu ya, program di minggu kedua ya, untuk all zodiak sayang ya. Oke sayangku, sekian dulu reading Mami Dona. Sampai ketemu lagi. I love you so much. Bye bye sayang.